Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, bertemu lagi dengan saya Yani di channel Yani Krisna tentunya. Apalagi yang akan saya ceritakan kali ini ya? X-Files sudah, kisah novel juga sudah. Dan sepertinya kali ini saya akan menceritakan tentang mimpi. Dan segmen ini akan saya beri nama My Dreams. Nah, di segmen My Dreams ini, besti-besti yang pernah mengalami mimpi unik, mimpi menyeramkan, mimpi yang sangat mengesankan. Kalau ingin berbagi cerita, kalian bisa bercerita di sini, ikut bercerita di sini dengan mengirimkan cerita kalian di email yang akan saya tuliskan di description box. Tapi sebelum saya memulai cerita mimpi saya yang perdana, besti-besti jangan lupa untuk subscribe, like, berikan komentar positif kalian, dan juga share video ini jika kalian suka. Dan satu lagi, tekan tombol lonceng agar besti-besti di rumah bisa mendapatkan notifikasi yang pertama jika Yani Channel jika Yani Krisna Channel mengupload video-video baru. Oke. Untuk episode perdana ini saya akan menceritakan tentang mimpi saya pribadi sekitar mungkin 1 tahun yang lalu. Iya, 1 tahun yang lalu di Desember tahun 2020 yang lalu. Mimpi yang menurut saya itu sangat berkesan karena menimbulkan efek yang lumayan untuk tubuh saya sendiri. Kita lanjut ke ceritanya. Oke. Saya akan langsung saja bercerita tentang mimpi yang pernah saya alami di bulan Desember tahun 2020 yang lalu. Saat itu kondisi saya masih agak down karena ada beberapa masalah. Saya agak down dan sempat berpikir untuk berhenti menulis karena sampai sekarang saya juga masih menulis, alhamdulillah. Nah, saat itu berhubung mental saya down, mungkin begitu banyak pikiran yang membebani saya, sehingga pada malam terjadinya mimpi itu saya tidur dalam keadaan yang yang capek pikiran dan hati. Nah, jadi malam itu saya bermimpi saya pergi ke suatu tempat bersama sahabat saya sebutkan saja namanya Elin. Halo Elin, siapa tahu Elin nonton. Nah, saat itu saya akan pergi bersama Elin ke suatu tempat yang belum tahu kemana, yang namanya juga mimpi kan. Nah, saat itu kami tidak berdua saja, saya bersama Elin, dan Elin ini mengajak salah satu adik bungsu laki-laki bernama Dias. Tapi saat itu Dias masih berusia, dalam mimpi itu Dias masih berusia sekitar 9 atau 10 tahun. Padahal pada kenyataannya Dias itu sudah berusia 30-an mungkin. Nah, singkat kata, saya, Elin, dan adiknya itu pergi ke suatu tempat dengan naik bus. Bis yang kami tumpangi itu masuk kategori tidak layak pakai lagi sebenarnya. Tapi tetap kami pergi dengan menggunakan bus itu. Sampai di tempat yang kami tuju, tempat itu seperti bukit, di atasnya ada sebuah bangunan berbentuk seperti musola. Nah, saat itu saya, Elin, dan adiknya Dias itu ingin naik ke tempat itu, tapi melalui untuk naik ke tempat itu seperti undakan-undakan, tapi ada tembok di sampingnya. Kami naik, pertama si Dias,
Dias naik terlebih dahulu, terus Elin, baru saya yang terakhir. Tapi di tembok itu ada seperti jendela-jendela. Jadi pas waktu kami naik bisa tuh ngelihat ke jendela gitu. Nah, pemandangan di jendela itu berbeda dengan tempat yang kami datangi itu. Seperti dua tempat yang berbeda. Tempat yang saya dan teman-teman saya datangi itu seperti sebuah bukit dengan musolah di atasnya, sementara pemandangan di sebelah kanan, saya sangat ingat itu di sebelah kanan, itu seperti lereng gunung yang bersalju. Padahal di tempat ini cuaca tidak dingin dan tidak merasakan dingin atau apapun. Sudah, saya sempat bilang sama teman saya, Lin, bagus ya itu pemandangannya. Nah, naiklah, naik kami sampai di pintu arah masuk ke musola itu ada seorang laki-laki tua mengajukan pertanyaan kepada adiknya si Elin yang Dias itu. Ya, pertanyaannya itu berhubungan dengan ayat-ayat suci. Jadi dalam hati saya, aduh, saya kan nggak hafal, bukan hafiz, hafizah ya, bukan, pokoknya nggak hafal yang namanya Al-Quran kan nggak hafal. Itu pertanyaannya ke arah situ kan. Dan dalam hati saya, kira-kira saya bisa jawab nggak pertanyaan dari Bapak itu. Masalahnya kalau bisa menjawab baru bisa masuk ke dalam musola itu. Setelah Dias bisa menjawab pertanyaan dari Bapak tua tersebut, kemudian giliran si Elin ditanya pertanyaan yang hampir mirip tapi beda-beda ayat gitu kan. Saya semakin deg-degan, ini aduh bisa jawab atau enggak. Nah, teman saya pun lewat, lolos. Pas giliran saya, tiba-tiba si bapak itu mengajukan pertanyaan seperti ini. Ketika dia meninggal, apakah dalam keadaan Islam? Saya bingung dong, yang ditanya itu siapa? Maksudnya yang ditanyakan meninggal dalam keadaan Islam itu siapa? Kan nggak jelas. Jadi saya cuma jawab, saya nggak tahu dia meninggal dalam Islam atau enggak, tapi saya berharap dia meninggal dalam keadaan Islam. Terus si bapak itu tersenyum, silahkan masuk. Kok saya, alhamdulillahnya kok saya nggak ditanya tentang ayat-ayat suci Al-Quran kan. Jadi sudah masuk, tapi sebelum masuk ke masuk melewati pintu, di sampingnya ada pintu lagi, ada pintu yang apa ya, yang searah dengan yang tembok tadi tuh sebelah kanan itu. Nah di sebelah situ ada pintu. Terus yang Elin sama adiknya itu udah berdiri di luar itu, ngeliat ke situ kan. Jadi saya ikut keluar ke tempat Elin itu, ke lereng-lereng yang bersalju itu. Terus saya bilang, Lin, pemandangannya indah. Saya membelakangi lereng tersebut dan berfoto. Ketika saya sudah berfoto selfie itu, teman saya itu langsung meripis, ya jangan foto di sini, dia bilang kayak gitu. Emang kenapa, kan bagus pemandangan di belakang, saya bilang gitu kan. Terus teman saya bilang kayak gini, itu dunia lain, mereka nggak suka kalau ada orang yang foto. Mendengar itu saya refleks ngelihat ke belakang kan. Pas saya lihat ke belakang, ternyata yang lereng-lereng yang penuh salju di belakang saya itu, ada hutan-hutannya juga, itu ada kelebatan bayangan-bayangan yang entah, tapi seperti ada asap-asap tipis juga, kayak memiliki dimensi yang berbeda dengan tempat kami berada. Setelah melihat itu, saya terkejut dan terbangun. Nah, saya terbangun, tapi kedua mata saya masih tertutup. Belum bangun yang benar-benar melek gitu, bukan. Jadi saya sadar kalau itu mimpi, dan saya sadar posisi tidur saya saat itu, posisi tidur saya dalam keadaan terlentang dengan kedua tangan dibuka kayak gitu. Nah, tiba-tiba saya merasa dari bagian dada ini seperti ada yang
ingin keluar, jadi yang benar-benar yang ingin keluar pelan dari sini ke naik ke atas, keluar seperti itu keluar sampai saya dalam kondisi mata terpejam itu saya sampai gitu loh. Nah, sudah selesai itu sudah sesuatu sudah keluar itu, saya seperti merasa lega dan tidur kembali. Itulah itu salah satu bisa dikatakan kebiasaan buruk kali ya. Saya setelah mimpi apapun itu, setelah sadar, saya bukannya bangun lihat jam berapa, enggak, saya langsung balik aja tidur. Tapi saya tahu waktu itu masih gelap, masih malam mungkin ya. Cuma saya nggak tahu itu jam berapa karena nggak lihat jam, mata saya nggak kebuka kan. Keesokan paginya ketika saya bangun, saya kok ngerasa badan saya enteng, ringan, seger banget gitu kan. Sudah selesai mandi ini. Kok ngerasa seperti nggak ada beban gitu. Terus loh kok bisa gini ya, padahal sebelumnya kemarinnya itu saya masih memikirkan tentang masalah-masalah yang saya hadapi, masih memikirkan omongan-omongan yang menyakitkan itu kan. Nah, masih terbebani lah. Kok tiba-tiba pagi ini setelah mimpi itu saya merasa lebih fresh, lebih segar, sampai akhirnya saya coba tuh baca-baca peraturan baru dari salah satu platform yang menyebabkan saya juga agak stres. Saya baca, tapi kok nggak, saya tahu peraturan itu berat, tapi kok nggak jadi beban gitu, nggak jadi beban. Sampai saya mikir, apa otak saya udah hilang, atau saya nggak ada otak lagi ya. Jadi akhirnya pokoknya fresh gitu. Ada sih rasa penasaran, kok bisa melalui mimpi bisa melepaskan semua beban yang saya rasakan sebelumnya. Padahal kan sebelumnya itu beberapa hari sebelumnya itu saya benar-benar dalam keadaan stres. Cuman saya bukan tipe orang yang suka bercerita saat mengalami kejadian tersebut. Jadi saya hanya diam dan memikirkan sendiri. Nah, kok bisa saya mungkin bisa dikatakan healing kali ya, healing dari dalam mimpi gitu. Nah, itulah mimpi perdana yang saya ceritakan kepada kalian. Mungkin sebagian orang ada yang tidak percaya atau merasa itu mengada-ada, tapi ini murni mimpi yang saya alami sendiri. Percaya tidak percaya, saya kembalikan kepada kalian, karena saya hanya ingin berbagi cerita kepada kalian. Nah, untuk selanjutnya, kalau ada yang ingin bercerita, ingin ada yang menceritakan mengenai mimpi, entah itu mimpi horor atau apapun itu, bisa kirim email yang saya sertakan di description box ya. Nah, pesan moralnya mungkin kalau misalnya lagi ada masalah atau merasa terbebani, mungkin ada baiknya tidak terlalu menjadikan itu sebagai beban. Dan juga bisa jadi kita juga bisa healing melalui tidur. Sampai di sini cerita My Dreams yang perdana ini. Kita lanjut minggu depan. Bye bye.